warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Belum ada turnamen besar yang bisa kita lihat 10 hari mendatang sampai ada Tata Steel Chess 2025 yang baru dimulai tanggal 17 Januari. Sekarang ada kualifikasi Freestyle Chess Grand Slam Tour yang diikuti oleh pemain-pemain amatir. Sedikit sudah saya jelaskan di video kemarin lusa kawan, bahwa kualifikasi ini kawan untuk mendapatkan satu pemain untuk mengisi satu slot yang tersisa di bulan Februari untuk menemani Magnus, menemani Nakamura, ada Caruana, Domara Jukukas, pemain-pemain hebat semua kawan di seri pertama dari Freestyle Chess Grand Slam Tour, turnamen catur 960 kawan atau Fisher Random. Nah, satu slot inilah kawan yang masih kosong. Nanti akan diisi oleh pemenang di babak kualifikasi. Jadwalnya di sini bisa kalian lihat di chess.com kawan. Nah, sampai tanggal 8 Januari untuk kualifikasi ini. Kalau kalian ingin melihat game-gamenya ya silakan kalian klik. Coba lihat para pemain amatir semua kawan yang bermain di sini. Tak perlu saya jelaskan lagi ya. Sementara kalian bisa langsung kunjungi chess.com untuk melihat game-game para pemain amatir ini untuk memperebutkan satu slot kawan. Adakah yang daftar ikut di kualifikasi ini? Admin tidak tertarik ya, karena biasanya malam hari kalau main, admin tidak suka main malam hari kawan. Lebih baik istirahat. Oke, sementara sampai menunggu Tata Steel kawan, kita akan ulas game requestannya. Kemarin ada yang request permainan Magnus Carlsen kawan di kejuaraan dunia tahun 2016 saat menghadapi Sergei Karjakin. Kejuaraan Dunia Catur Klasik 2016 mempertemukan Magnus Carlsen sebagai juara bertahan melawan penantangnya Sergei Karjakin yang berlangsung di Amerika Serikat. Sergei Karjakin asal Rusia, juga dikenal sebagai Minister of Defense karena gaya bertahannya yang solid. Pertandingan berlangsung sengit kawan dengan format 12 game permainan klasik. Setelah 7 kali bermain remis kawan, Sergei Karjakin mengejutkan dunia, mengejutkan Magnus Carlsen, memetik kemenangan pertama di game ke-8 saat pegang buah hitam. Memanfaatkan tidak solidnya koli sistem yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, membuat Magnus Carlsen kalah di game ke-8 dan Magnus sempat ngambek, tidak mau mengikuti jumpa pers wajib setelah game itu selesai. Ngambek kawan, suka ngambek Magnus ini. Tapi Magnus membalas pada game ke-10, membuat skor sama 1-1. Hingga 2 game berikutnya juga berakhir miss kawan dan berlanjut ke tie breaks. Di 2 game pertama tie breaks mereka bermain remis. Kemudian Magnus mendominasi 2 game berikutnya kawan, menang pada game ketiga dan game keempat membuat Magnus mampu mempertahankan gelar juara dunianya dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya di tahun 2016. Oke, itulah sedikit cerita mengenai kejuaraan dunia catur klasik tahun 2016 antara Magnus Carlsen versus Sergei Karjakin. Sergei Karjakin ini merupakan pemain yang mendapatkan gelar Grandmaster termuda sepanjang sejarah sebelum dipecahkan rekornya oleh Domara Jukukas ataupun Abhimanyu Mishra. Ya, sayangnya kawan, setelah perang antara Rusia dan Ukraina, kita tidak bisa melihat permainannya Sergei Karjakin yang solid kawan. Dia kena ban akibat cuitannya di X atau di Twitter saat itu ya, mengenai perang Rusia-Ukraina. Di-ban oleh FIDE, tidak bisa bermain di event-event internasional. Ya masih bisa bermain di kejuaraan-kejuaraan lokal Rusia kawan. Tapi untuk turnamen-turnamen internasional kita tidak bisa melihat sementara permainan Sergei Karjakin. Oke, permainan Magnus Carlsen versus Sergei Karjakin saya pilih pada game ke-8 seperti yang saya ceritakan tadi kawan. Ini adalah game pemecah kebuntuan setelah 7 kali bermain remis. Oke, ke papan analisis. Magnus pegang putih di game ke-8-nya dan Sergei Karjakin pegang hitam. Magnus mengawali dengan pion D4. Magnus di kejuaraan dunia ini kawan di permainan klasik saat pegang putih memilih pembukaan beragam kawan. Dari pembukaan pion E4, pion D4, pembukaan koli sistem yang dimainkan oleh Magnus ini kawan, ataupun pembukaan Ruy Lopez, pembukaan Italia, semua dimainkan oleh Magnus. Nah, di game ke-8 ini Magnus memilih koli sistem. Nah, tadi pion D4, kuda F6, kuda F3, pion D5, pion E3, pion E6, gajah D3. Koli sistem, pembukaan yang tajam dari putih kawan, penuh intrik, penuh jebakan.
Pion C5 langsung mengcounter kawan seperti biasa ya. Untuk permainan Collie System memang pion C5 ini adalah langkah yang paling banyak diambil, ataupun gajah D6 terlebih dahulu. Gajah E7 juga bisa kalian pilih kawan. Putih akan rokade langsung, hitam juga rokade. Kalau kalian memilih gajah D6 tadi ya, pion B3 akan dilanjutkan oleh putih, hitam dengan pion B6, gajah B2, dan tentu gajah B7 dan seterusnya. Oke, jalur utama dipilih oleh Sergei Karyakin dengan pion C5-nya langsung. Pion B3, gajah E7 terlebih dahulu. Yang paling banyak adalah kuda C6 terlebih dahulu kawan. Setelah putih rokade, baru gajah ini berkembang tapi ke petak D6 untuk mendapatkan diagonal serang, tidak lagi bertahan di petak E7. Putih memainkan gajah B2, hitam rokade, dan putih mengembangkan kuda B ke D2, diikuti baru pion B6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya, tapi Sergei Karyakin memilih dengan langkah gajah E7 terlebih dahulu. Kedua pemain rokade pendek, Magnus gajah B2, dan sekarang pion B6 untuk sokong. Petak C5-nya juga berikan tempat jalan bagi gajah berkembang. Magnus melakukan pertukaran pion dipukul pion C5, gajah ambil balik pion C5 oleh Sergei Karyakin, baru Magnus kembangkan kuda BD2. Gajah B7 lanjut Sergei Karyakin. Di sini Magnus melangkah menteri ke E2, koneksikan dua bentengnya kawan. Bersama menteri di diagonal F1 A6. Sergei Karyakin melanjutkan pengembangan kuda BD7 dan Magnus tantang pertukaran pion pusat C4. Diterima, terbuka diagonal terang sekarang bagi sniper hitam dengan pion dipukul pion C4. Magnus ambil balik dengan kuda. Kuda ambil balik pion C4, kemudian baru menteri E7. Lanjut Sergei Karyakin. Berkembang, koneksikan dua benteng, benteng-benteng siap dikeluarkan ke lajur pusat. Pion A3 terlebih dahulu oleh Magnus Carlsen, berikan dukungan mungkin bagi pion B-nya atau amankan petak B4 sementara waktu. Dihadang dengan pion A5 oleh Sergei Karyakin, tidak memberikan kesempatan pion B4 putih, dan di sini kuda ke D4 lanjut Magnus. Untuk menghindari tekanan di diagonal terang panjang, mungkin menteri ini juga siap reposisi kawan, atau siap lompat-lompat juga nanti. Sergei Karyakin geser benteng FD8 menepati lajur yang terbuka penuh di pusat. Magnus juga begitu, benteng FD1. Sergei Karyakin keluarkan benteng satunya, benteng AC8. Begitu juga dengan Magnus, benteng AC1. Dan di sini kuda ke F8. Buka akses benteng langsung kawan di lajur D yang terbuka penuh ini. Magnus merespon dengan menteri ke E1. Apa maksud Magnus Carlsen ini kawan? Apa maksudnya? Kita lihat saja apa maksudnya ya. Admin juga tidak terlalu paham. Nah, kuda G6 lanjut Sergei Karyakin. Dua kudanya sudah dibawa ke sisi atau sayap raja kawan dengan kekuatan dua snipernya yang sudah mengarah ke jantung pertahanan Raja Putih. Coba lihat. Sampai langkah ke-17 ini harusnya Collie System yang sering kita lihat ini agresif ya. Tapi sekarang cenderung bertahan, apalagi menterinya ini ditarik mundur ke petak E1 kawan. Walaupun kita lihat juga para sniper-sniper putih ataupun sniper-sniper hitam ini juga dalam posisi serang yang cukup bagus. Magnus membawa para perwiranya berada di center, sedangkan Sergei Karyakin langsung kawan bawa dua kudanya ini untuk menuju arah ke jantung pertahanan Raja Putih. Kita lihat siapa yang lebih cepat kawan untuk membongkar pertahanan masing-masing. Sampai langkah ke-17 kita lihat dari evaluasi engine kawan. Masih cukup level ya. Kalau kita lihat sih hitam mempunyai sedikit keuntungan ya 0,04. Tapi sangat tipis sekali. Setipis rambut kalian kawan. Tentu hitam dalam posisi yang sedikit diuntungkan. Di sini kita lihat gajah F1 ternyata berikan jalan kawan bagi gajahnya mundur ya. Mundur, gajah tarik mundur. Terkesan defensif Magnus Carlsen. Gajah F1 pertahankan petak G2-nya. Juga langsung membuka lajur D bagi bentengnya. Ada kuda G4 lanjut Sergei Karyakin. Apakah diikuti menteri kawan di sini? Di sini kuda ke B5 lanjut Magnus. Sepertinya engine tidak menyukai langkah ini kawan. Kuda ke B5 ini. Apa langkah terbaiknya kawan? Kembali ke F3 kawan. Kembali ke F3 rasanya kok kurang enak ya kalau disikat oleh gajah. Tapi masih ada gajah terang kawan yang bisa mengawal ruang-ruang terang ini. Mungkin raja geser
menteri ataupun benteng nanti mempunyai lajur G. Oke kawan, Magnus tadi memilih dengan langkah kuda ke B5 dan gajah C6. Coba serang kuda ini. Sepertinya juga langkah ini tidak disukai oleh engine. Engine menyukai menteri ke G5 kawan. Kalau langsung ke petak H4 ini ya simple ya. Pion H3 sudah nggak ada ancaman. Oke, mencoba menekan kuda di sini. Magnus mempertahankannya dengan pion A4. Sepertinya merusak struktur pion ya. Kalau diterima oleh hitam, coba lihat struktur pion akan rusak seperti ini. Tapi engine itu tidak menyarankan untuk melakukan pertukaran semacam ini. Sergei Karyakin melangkah gajah D5. Menarget kuda yang di sini kawan. Kekuatan kuda Magnus Carlsen ini juga sangat merepotkan di center sekarang. Gajah D4 tantang Magnus. Nah, di sini kalian pasti akan pusing kawan. Apa yang kalian lakukan di posisi ini? Apakah melakukan pertukaran gajah gelap terlebih dahulu, atau menarget kuda C4 terlebih dahulu, atau membuat langkah yang lain? Pusing kalian di sini pasti. Di sini Sergei Karyakin memilih caplok kuda C4 terlebih dahulu. Ambil gajah gelap terlebih dahulu agar tidak banyak tekanan pada pion ini kawan. Mungkin kuda yang ambil balik di sini berlanjut pergerakan menteri ke C7 kawan untuk pertahankan pion. Nah, mungkin berlanjut dengan pion G3 juga untuk antisipasi ancaman skakmat. Menteri ke A7. Yang disarankan engine seperti itu, tapi Sergei Karyakin memilih untuk sikat kuda. Langkah bagus juga. Terlebih dahulu ambil balik oleh benteng, berlanjut pertukaran gajah gelap sekarang. Ambil balik dengan benteng satunya, menantang pertukaran benteng. Pusing lagi sekarang kalian. Mau bertukar benteng C, benteng D. Benteng C yang kuat di sini kawan. Dipilih oleh Sergei Karyakin. Benteng pukul benteng C4. Dan kalau kita yang main, mestinya ambil balik menggunakan gajah tanpa merusak struktur pionnya. Ini langkah kuatnya kawan. Mungkin pertukaran benteng akan dilanjutkan. Ambil balik tanpa merusak struktur pion. Magnus Carlsen merusak struktur pionnya sendiri dengan ambil balik benteng hitam menggunakan pion B. Terpisah-pisah kawan. Cukup rentan ya. Berlanjut kuda F6 untuk menghindari serangan benteng. Di sini menteri D2 menantang pertukaran. Jangan harap diterima kawan, karena ini akan memberikan kesempatan Magnus Carlsen coba mendapatkan pion center yang bagus. Ditolak oleh Sergei Karyakin, benteng B8. Pion G3 sekarang, berikan ruang pergerakan bagi gajah juga untuk kontrol ya petak-petak gelap ini kawan, agar kuda hitam tidak macam-macam. Ada kuda E5, lanjut Sergei Karyakin. Di sini Magnus gajah G2 dan pion H6. Berikan ruang pergerakan nafas bagi raja agar tidak ada masalah back rank. Kemudian pion F4. Sangat-sangat riskan kawan bermain dengan pion F4. Membuat posisi raja semakin terbuka. Engine tidak menyukainya. Engine menyukai dengan pion H3 saja untuk kontrol petak G4 ini. Cukup kuat posisi kuda-kuda hitam kawan, jadi harus dicegah. Oke, pion F4 dipilih oleh Magnus, mengusir kuda. Kuda mundur ke petak D7, selanjutnya kuda ke A7. Lanjut Magnus, ingin garbu menteri, garbu benteng kawan. Menteri ke A3 terlebih dahulu, menghindari garbuan dan menyerang pion. Di sini ada kuda C6, ancam benteng kawan. Nah, benteng F8, Magnus Carlsen dorong maju pion H3. Magnus punya kesempatan kawan untuk mendapatkan dua kuda dari pertukaran bentengnya. Tapi Magnus akan kehilangan beberapa pion kawan di sini nanti. Magnus tidak suka itu. Dia bermain dengan pion H3 saja. Setelah kuda C5 menghindari ancaman benteng mengancam pion ini kawan, Magnus melangkah raja ke H2 mencari posisi yang lebih tertutup dan pion ini jatuh ya. Sergei Karyakin memilih ambil menggunakan kuda, menggunakan menteri yang kuat kawan. Tapi menggunakan kuda dan di sini Magnus menantang pertukaran benteng. Benteng D8, pion G6 berikan ruang pergerakan sebanyak mungkin bagi rajanya. Menteri D4 serang kuda, raja G8. Menghindari tantangan pertukaran benteng kawan, dan juga untuk pertahankan posisi kuda. Kalau benteng pukul benteng di sini ya simpel ya, ambil balik oleh menteri, kuda masih aman.
Memilih dorong maju pion C5. Blunder Magnus Carlsen kawan, membuat langkah pengorbanan pion. Harapannya terblokade diagonal ini kawan dari pengawasan benteng menterinya. Langkah terbaiknya benteng angkat naik ke petak D7. Kuda tidak bisa ambil benteng kawan. Mungkin ada kuda kembali ke C5 untuk blokade pion ini. Nah, Magnus bisa geser benteng A7. Oke, Magnus blunder dengan pion C5. Terlebih dahulu benteng pukul benteng, tempo kawan, ancam menteri. Kuda ambil balik, persiapan menusuk nanti kawan bersama kuda ambil pion F7. Ambil balik kuda ambil pion C5. Menteri D6 kawan, dan di sini dalam kontrol waktu yang mepet Sergei Karyakin blunder juga sehingga posisi permainan kembali dalam posisi level. Menteri D3 menantang pertukaran. Yang terbaik menteri ini ke petak A4 kawan. Kalau ada menteri ke petak E7, ya menteri bergerak ke petak D7. Aman kawan, aman. Tapi menteri ke D3 membuat permainan kembali dalam posisi yang level. Ya, hitam punya sedikitlah keuntungan ya. Masih ada sedikit keuntungan. Mungkin di sini kawan, perkiraan dari Sergei Karyakin menteri ke petak E7, dia masih bisa melangkah menteri D7 aman. Tapi Magnus membuat langkah pengorbanan kuda sementara kawan. Kuda pukul kuda, harapannya diambil balik dan Magnus bisa mendapatkan menteri. Ambil menggunakan pion kawan. Nah, apa bedanya saat menteri ini tadi ke petak A4 kawan? Bedanya kawan, di sini dia tidak satu lajur kawan dengan menteri putih. Nah, kalau ada kuda ambil pion E6, ya kuda caplok kembali. Tidak ada ancaman di petak D3 kawan ya, karena menteri berada di petak A4. Itulah bedanya. Sekarang berbeda saat menteri ke petak D3, ada kuda caplok pion E6. Kalau kuda pukul kuda, menteri jatuh. Itulah yang menjadi pembeda. Nah, pion F ambil kuda E6, menteri E7 skak. Raja mundur, menteri ambil kuda F6. Permainan dalam posisi level kawan, dalam posisi imbang dan bisa berakhir miss. Pion A4, pion E4 lanjut Magnus. Di sini menteri D7, lanjut Sergei Karyakin dan Magnus caplok pion G6 skak. Blokade. Menteri ke E8 skak, blokade. Menteri ke C6. Coba ingin rebut pion, pertahankan menteri D8. Di sini ada pion F5, pion A3. Pion pukul pion E6 lanjut Magnus, raja G7. Pion dorong korbankan kawan untuk meninggalkan pion yang di sini. Di sini diterima. Menteri ambil pion E7. Magnus caplok pion B6 sekarang. Kuda D3 lanjut Sergei Karyakin menghindari ancaman menteri kawan. Di sini menteri A5 tetap mengawal pion dan Sergei Karyakin melangkah menteri ke C5. Tetap menjaga pionnya ya. Dan juga untuk kontrol peta C3 ini kawan, dari potensi menteri C3 bisa mendapatkan kuda hitam. Menteri ke A6 serang kuda. Kuda E5 lanjut Sergei Karyakin. Menteri E6. Langkah kesalahan dari Magnus kawan. Di sini pion H4 langkah kuatnya. Memilih dengan menteri ke E6. Mengawal ruang terang di peta A2 dan juga pressure kuda di peta E5 ini. Sergei Karyakin dorong maju pion H5. Di sini pion H4 blunder menciptakan ruang lemah kawan yang bisa diduduki oleh kuda. Lagi-lagi blunder. Padahal kontrol waktu cukup banyak ya Magnus Carlsen ya. Sangat prinsipal ini ya blundernya. Blundernya sangat prinsipal kawan, menciptakan ruang lemah. Di sini pion A2 dan Magnus menyerah di langkah ke-52. Apa ancamannya kawan? Ancamannya ya kuda G4 skak. Menteri bisa menuju petak G1 ataupun menuju petak C1 kawan. Coba kita ilustrasikan ya. Menteri ambil pion A2, kuda G4 skak. Di sini kalau ke H1 ya langsung ya menteri C1 skak, malah cepat wassalam. Cepat wassalam. Kalau bergerak raja ini naik untuk ke petak H3 ya ada menteri G1 ancaman skak mat kawan. Bahaya sekali. Kalian berikan ruang pergerakan bagi menteri jaga peta A2 ya ada kuda F2. Nah, terpaksa ya kalian kehilangan menteri. Kalah kalian, tetap kalah. Oke, itulah kawan. Kekalahan pertama Magnus Carlsen di kejuaraan dunia catur klasik 2016 antara atau menghadapi penantangnya Sergei Karyakin. Tapi di game ke-10-nya Magnus berhasil menyamakan skor dan memaksa ke tie breaks. Magnus menang di permainan tie breaks
membuat dia mampu mempertahankan gelar juara dunianya di tahun 2016 dari tangan Sergei Karjakin. Oke, semoga bisa menghibur dan bisa jadi bahan referensi kalian saat bermain dengan Colis System kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.